Selamat siang, jumpa lagi bersama saya di channel Gelem Obah. Hari ini saya mendatangi UMKM yaitu Maipin ya, kue Maipin yang dikelola oleh Mbak Mega sama Mas Arya, tepatnya di daerah Candi Winangun atau dekat Pondok Pesantren Pandanaran. Ini adalah sebuah solusi di situasi pandemi ini. Mbak Mega sama Mas Arya lalu optimis untuk mengembangkan usahanya kue Maipin. Yuk kita lihat situasinya atau prosesnya seperti apa. Assalamualaikum Mbak Mega sama Mas Arya ya. Pak. Oke. Bagaimana sekarang lagi sedang bikin apa ini? Nah, ini proyek dari kami berdua yang kebetulan secara tidak sengaja terciptalah sebuah namanya Maipin. Maipin. Ya, karena kan sebetulnya saya dan juga Mega ini suka hobinya masak, terlebihnya baking. Jadi kami berdua memutuskan gimana kalau misalnya kita bikin sesuatu yang bisa diproduksi dan bisa dinikmati oleh khalayak umum. Kualitasnya bagus, harganya masih murah gitu ya. Dan tentunya unik karena produk muffin ini kan belum ada di Jogja. Jogja kan sangat terkenal misalnya bakpia, orang kan sudah kenal bakpia, siapa nggak kenal Jogja. Tapi kita mikir kalau muffin belum ada kan orang yang mendengar ada muffin enak yang berasal dari Jogjakarta. Iya, saya baru tahu juga baru kemarin. Iya. Begitu mau liputan baru tahu oh ini tuh muffin gitu ya. Ya kan rencananya ke depannya kita berdua berharap muffin ini bisa jadi salah satu oleh-oleh dari Jogja baru. Oleh-oleh dari Jogja Makanya ya. kita punya tagline baru namanya Maipin, Muffin Jogja. Muffin Muffin Jogja. Muffin Jogja. Nah, pemirsa, jadi kalau nanti ke Jogja jangan lupa ya mampir di tempatnya Mbak Mega sama Mas Arya atau nanti boleh pesan melalui WA di channel kami juga ada Muffin Jogja ya. Buat oleh-oleh yang luar biasa ya. Nanti bagaimana kalau kita lihat prosesnya, Mas? Boleh, silakan. Mari Pak, masuk. Baik, teman-teman, hari ini kita lihat prosesnya bikin Maipin ya. Punyanya Mbak Mega sama Mas Arya. Ini apa ini Mbak Mega, Mas Arya, ini apa nih? Nah, ini untuk bahan-bahan membuat muffin kita. Dan ini memang sudah kita siapkan biar semuanya ready ya Kak Mega ya. Ini apa ini? Ini susu cair, terus ada butter yang dilelehkan, Kemudian ada juga gula pasir. Kemudian ini tepungnya kita kombinasi, ini ada tepung, intinya tepung, kemudian ada susu, dark coklat bubuk, terus ada juga kita pakai vanili dan juga Telur ini apa ini? Itu dark coklat lebih memberi warna, lebih warna ya. dark lagi. Oke. Terus ini alat-alatnya ya. Iya. Ini hanya salah satu rasa yang kita punya. Sebetulnya kita dalam launching nanti di bulan Agustus ini kita sudah mempersiapkan 4 varian rasa. Ya. Yang pertama ada dark coklat, kemudian choco banana atau pisang, kemudian kita ada keju nanti rencananya, dan selanjutnya kita punya kacang hijau. Kacang hijau. Ya. Kok ada tadi saya dengar launching, ini memang belum launching ya? Secara official belum, Pak, tapi ya? kita sudah soft launching, sudah terima orderan. Karena Oke. sayang kalau sudah dapat orderan nggak kita terima kan rezeki. Apa kan. kedepannya mau dibuatkan kafe atau restoran atau bagaimana atau memang Itu khusus? doanya nanti Pak. Oh begitu. Karena kan kita awal Agustus akan grand launchingnya nama Maipin kita sendiri. Maipin, grand launching namanya brandsnya ya. Oke. Karena kan memang kita belum ada tempat untuk stay buat berjualannya. Nanti kita akan selama ini masih kita pre-order sistemnya. Ya, jadi by online ya. By online. By Instagram. Terus nanti by channel YouTube ya. Iya, kita harapkan seperti itu. Oke, silakan kalau prakteknya seperti apa ini? Ya, karena kita mengutamakan soal kebersihan, higienitas, kita selalu pakai apron untuk biar semuanya bersih dan rapi juga. Izin juga ya. Izin. Jadi supaya konsumen di sana bisa melihat kalau pembuatan dari Maipin ini sangat-sangat kita perhatikan, memperhatikan dari sisi kesehatan dan kualitasnya ya. Karena kita nggak ingin ada yang ragu atau yang merasa ini gimana ya. Bahkan semua bahan-bahan kita juga pastikan fresh seperti itu. Dan kita lakukan ini
wajib kita pakai, apalagi di masa pandemi ya seperti ini. Mungkin terlihat memang lebih apa ya, masak bermasker, tapi lebih tenang gitu hatinya. Boleh. Seperti biasa. Terus ada gula pasirnya. Udah. Kita whisk ya. Kita aduk yang rata. Bahan segini ini kira-kira jadi berapa biji muffin? Kalau untuk ini kita bikinnya setengah resep. Setengah resep. Proses ini kita bikinnya yang setengah resep, jadi nanti kita akan jadi 5 muffin. 5 muffin. Untuk 5 muffin sendiri bahan 1 telur gitu ya? Iya. Telur ada juga. Ini berapa gram? Berapa mili? Itu 100 ml. 100 ml ya. Ini ada susu ya? Iya, susu cair. Ini tadi apa namanya? Butter yang dicairkan. Ini berapa mili? Itu sekitar 30 ml. 30 mili. Oke. Kalau ini? Itu ada tepung 125 ml. 125 gram. 125 gram tepungnya ya. Yeah. Ini ada tepung 125 gram untuk 5 muffin. Nah, kalau ininya apa namanya? Coklat ini ya? Coklat bubuk ya. Ini berapa Itu gram? 1 sendok makan. 1 sendok makan ini. 1 susu, 1 sendok makan susu bubuk. Oke. Dan juga udah ada. Oke. Kalau Oke, kita udah lihat. campur gini, tinggal masukin butternya. Oh, dimasukin ya. Ini kok bisa bikin ini dulu sekolah khusus bikin kue atau Sebenarnya atau enggak otodidak? juga, semuanya otodidak Pak. Otodidak ya, berani mencoba ya. Berani mencoba. Awalnya karena memang kami berdua emang dari awal suka bikin seperti ini sih. Dan kita juga nggak cuman muffin aja, kemarin ada beberapa yang pesen kue lain. Kemudian kita biasanya lihat dulu, mau kue seperti apa ini. Misalnya kemarin ada yang minta brownies seperti itu. Kalau kita memang merasa yakin bisa ya kita sanggupin. Oh iya gitu. siap. Jadi kalau ini kan produk kita banget yang sudah Rasanya kita mungkin siapkan. palu gada, palu gua ada gitu ya. Betul, Mbak. Bapak mau pesan apa selama bukan? Ini apa ini Mbak? Itu adalah dark coklat yang kita chop, yang Ini kita dark coklat. potong. Jadi ini berapa? Itu 100 gram 100 gram ya. 100 gram untuk 5 muffin. muffin. Seperti itu. Dan ini kita kasih ekstra vanili. Vanili sebanyak berapa? 1 sendok Satu teh. sendok teh Sendok saja. ya. Oke. Kemudian ini kita juga punya dark choconya yang akan membuat warnanya semakin coklat ya. Bagus. Kita ingin benar-benar warnanya itu coklat. Sama Mbak, siapa aku kenal? Mega. Mega. Iya, Pak. Pak Hari kenal jujur, pemirsa Pak Hari saya kenal langsung kita libut ya, tapi beritanya udah beberapa hari yang lalu. Mbak Mega ini memang dulu ada sekolah atau khusus atau memang otodidak juga Mbak Mega? Sama Pak. Jadi sebetulnya Hobi gitu gimana? saya itu hobinya, saya itu ngerasa dulunya saya hobi masak lauk. Tapi setelah saya masak-masak tuh saya nggak nyaman gitu. Karena suami saya tuh sangat suka masak. Suka lauk. masak. Tapi saya coba baking, udah lama ternyata saya menikmati sekali. Kemudian sering diskusi sama Arya dan kita ngobrol, terus kita bikin yuk produk yang di Jogja ini bisa kita jual. Sorry Dan mengganggu. bukan produk kebanyakan. Oke. Ini tepungnya harus di sieve atau diayak bahasa mudanya karena biar lebih lembut hasilnya. Supaya lembut ya. Betul. Karena kalau untuk memasak kue apapun, jenis apapun, itu kalau lebih bagus untuk yang suka masak juga di rumah, itu bisa ngayak dan Masih nanti ada sampah sisa-sisanya ya. atau misalkan kayak gini yang bisa dilembutkan lagi, tapi ini Tapi sudah mentok ya. karena udah seperti mentok. Oke. Soalnya kalau kayak coklat bubuk itu kalau tidak diayak dia sangat mudah menggumpal. Itu. Udah menggumpal Jadi ya. kita inginnya orang tidak ada makan terus tiba-tiba ada yang di mulut Oh, enggak. Oh, gitu. apa ini? Gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan sudah punya jiwa-jiwa baking, mau baking sesusah apapun, kalau sudah punya kayak kuncinya gitu, akan terasa lebih mudah. Yang penting apa Pak? Happy kalau masak itu. Oh, happy ya.
Kita bikin ini tuh nggak ada beban pertamanya untuk kita harus membuat sesuatu yang cepat gini. Yang penting kita tuh ngerasain dulu, kita tuh enjoy, kita menikmati, sehingga nanti dengan harapan kalau kita happy kan, makanan yang kita buat tuh juga hasilnya kan happy ya, kan enak ya. Enak ya, karena mood juga berpengaruh kan. Betul. Jadi teman-teman kalau mau bikin kue baking istilahnya, aku yang baru ini tahu baking gitu. Biasanya baking. Biasanya yang kita sampaikan hal-hal motivasi, ya, hal-hal tentang tenaga kerjaan, keterampilan. Nah, sekarang saya mencoba masuk ke kue ini. Baru tahu bahasa baking ya, jujur aja ini deso tapi keren gitu ya. Terlebih lagi Pak Yoyo juga berhubungan dengan apa tadi? Untuk motivasi kan, motivator kan. Nah, kita juga memberikan motivasi kepada orang yang di rumah nonton. Kita kan harus dengan bahagia kalau kita masak. Biar kalau misalnya aduh kok ketoke angel, ternyata masak tuh gampang gitu. Betul. Jadi intinya harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena dengan bahagia otomatis pikiran, perasaan, hati kita atau jiwa kita menjadi senang dan energinya menjadi positif. Nah, apa yang kita sentuh tentu akan mengandung hal-hal yang positif, energi yang positif. Kalau udah energinya positif, tentu pasti enak, teman-teman. Mantap sekali Pak Eko. Kita sudah dapat motivasi. Ini kemudian setelah tercampur rata seperti ini tanpa mixer. Oh, iya, Bapak kaget ya? Saya lihat kalau di itu pakai mixer biasanya. Ini kita ya? tanpa mixer. Oke. Dan itu sudah di mix secara udah oke hasilnya. Baru kita masukkan dark coklatnya ini yang udah kita iris-iris dan kita hancurkan. Ini sengaja ada yang memang bentuknya dark coklat yang dadu-dadu gitu, supaya lebih berasa pada waktu nanti dimakan. Lebih berasa nyes gitu. Nyes gitu Pak. Dan ini bikinnya sangat mudah sekali dan hasilnya juga cepat. Dan mengenyangkan ya. Bahannya gampang nggak dicari? Gampang sekali. Bahannya gampang Pak, semuanya Cuma gampang. terigu, tepung, ada coklat bubuk, telur hanya satu juga. satu, susu. Telur apa khusus apa? Telur bebek Ini, atau telur ayam atau telur ayam apa? Telur ayam biasa. Telur ayam. Biasa ya. Langsung dari tempatnya. Ayamnya. Oke. Yang bikin enak ini Pak, kita ada. Ini sudah selesai. Sudah. Tinggal masukkan ke cetakan. Kita akan masukkan yang dipersiapkan yang toppingnya. Nih, kita masukkan ke dalam cetakan. Iya, kita sudah orderan terus ini baru 2 hari ya, kita bisa sedikit tidak terlalu full aktivitasnya. Biasanya dari pagi kita sampai siang sudah Orderannya orderan. oke. Dan ternyata orang-orang mungkin ya yang di rumah juga hidupnya ingin lebih berwarna manis-manis gitu, akhirnya apa nih muffin, baiklah saya coba. Ya, apalagi online gampang ya. Iya Pak. Jadi karena situasi pandemi sehingga orang malas keluar, mendingan online ya, pesan online ya. Oke. Soalnya tuh gini Pak, biasanya muffin itu adalah kue yang jarang orang tahu, jarang orang doyan juga. Karena kan teksturnya si muffin itu adalah lebih ke atos bantet gitu loh. Yang aslinya. Yang aslinya muffin. Muffin. Kenapa nama kita muffin? Itu karena kan hurufnya muffin. Kita ngambilnya dari ini muffinku, ini muffin produkku, jadi produk kami. Jadi ini kita memang punya tekstur tersendiri di muffin kita itu yang beda dari muffin lainnya. Apa yang membedakannya di apanya nanti? Kita lebih lembut. Lebih lembut. Kita lebih lumer. Nanti karena dalamnya ada dark coklatnya, kita lebih punya komposisi bahan tersendiri itu yang beda dengan muffin yang pada umumnya. Tapi secara garis besar tadi, si muffin itu memang bahannya seperti itu. Bahannya seperti itu. Hanya nanti pengolahannya hasilnya yang berbeda ya. Benar sekali. Strateginya di hasil ya. Betul. Dan biasanya kalau orang yang makan muffin itu jarang yang menemukan. Kemarin ada testimoni yang bilang saya nggak pernah menemukan kecocokan di muffin sebelumnya sampai nyoba punya kita. Gitu ya. Oke, berarti nanti saya coba juga. Bapak juga saya coba yang lain ya. Kita perlu coba ya. Perlu, Segala Pak. sesuatu butuh validasi ya. Oke. Kemudian kita
Oh iya. Fase selanjutnya setelah ini di Kita Topping, Pak. ikan topping. topping. Oke, ini Kenapa namanya dark coklat juga? Selain warnanya juga lebih coklat mencekam, tapi tidak semencekam rasanya. Si dark coklatnya itu bisa leleh di dalamnya. ikan Oh, gede. silakan. Langsung kita masukkan. Berapa menit ini? Ini nanti sekitar 25 menit saja. 25 menit dengan Dengan suhu 200 derajat Celcius. suhu 200 derajat, waktunya 25 menit. Biar ketika masuk, kondisi si oven udah oke, tinggal masuk Waktu memanaskan ukurannya apa? Ukurannya kan Menit atau derajat? Derajat dan menit, dua-duanya. Pak. Derajat Di dan preheat menit, itu ya. paling aman minimal 10 menit. Kita sudah nyalakan Oke. dan kondisinya sesuai suhu yang akan kita pakai nantinya. Oh, gitu. Jadi misalnya ini kan 25 menit ya, dengan 200 derajat Celcius. Berarti paling tidak sebelum kita masukkan tadi dia sudah di dalam, sudah panas selama 10 menit dengan suhu 200. Satu oven itu mampu isi berapa biji? Kalau ini dengan kondisi seperti ini, kan bisa atas bawah nih, Pak. Oke. Itu 12 bisa jadi 24 24. 24 dalam sekali bake ya. kali bag itu. Nah, kalau misalkan semuanya sih tergantung dari oven-oven yang punya di rumah, bapak ibu yang di rumah. Misalkan bisa pakai oven kompor, oven gas, itu juga bisa di preheated sesuai dengan derajatnya dan waktunya. Begitu ya. Jadi nggak melulu hanya yang kompor oven elektrik seperti ini. Jadi oven apapun bisa. Oven apapun tangkring bisa. istilahnya Oven bisa. tangkring, Jadi ya. pakai gas atau oven manual dengan kompor bisa. Yang penting di oven manual itu punya alat pengukur suhu yang ditaruh di ovennya. Jadi kita bisa memantau suhunya. Kesulitannya dengan oven yang tidak elektrik itu suhunya harus dipantau terus, bisa naik bisa turun. Kalau ini sudah stabil ya. Kecuali kalau listriknya mati. Nah, kalau Itu itu mati masalahnya. apa yang terjadi? Bentar. Alhamdulillah selama ini kita belum pernah nemuin Kira-kira gaya-gaya apa kalau listrik nanti itu terjadi Oh, apa? Apakah enggak. nanti bisa dipanasin lagi logikanya gimana? Enggak, kalau itu kita harus kuenya ulang semua lagi, ulang Pak. dari Karena awal. kita nggak mau gambling, nggak mau karena kan ini khusus spesial buat pelanggan. Dia pelanggan puas, kita tetap jaga ya. Betul, tetap kualitas yang kita utamakan di dalam rasanya itu. Kalau misalnya nanti ada salah satu pemirsa yang tertarik belajar sama Mas Arya sama Mbak Maya bisa nggak ini? Mbak Mega, Mbak boleh Mega, Pak. boleh. Sorry lupa ya. Ini belum di Membuat enter ini ya. Membuat kertas merah dulu ganti nama. Kalau mau belajar boleh, Kita tuh selalu terbuka, Man. Terbuka, Jadi kita ya. tuh sistemnya, maafin ini, kita open kitchen. Open Jadi kitchen. siapapun yang mau main ke sini, Oke. istilahnya ada customer yang pengen lihat prosesnya, kita Boleh. malah boleh. Boleh ya. Malah boleh langsung Oke. mau duduk, mau Mau lihat langsung. ngambil langsung ada ya. Oh ngambil gitu. rumah. Jadi mau lihat prosesnya terus pesen nggak boleh ya. Karena kita pengen dekat dengan teman-teman semuanya. Gitu. Rasa dekat, rasa nyaman ya. Kalau Betul. nggak kenal juga nggak nikmat ya. Jadi dikenal dulu ya. Sayang. Lebih percaya gitu ya. Oke baik. Jadi teman-teman kalau kepengen memperdalam tentang kue muffin atau ingin order kue muffin, mau lihat, mau ada acara di rumah, mau pesan banyak, datang juga boleh ya. Boleh banget. Jadi nemuin Mbak Mega. Mega sama Mbak Mas Arya ya. Mbak Arya. Jadi lu ini baru kenal jadi belum di enter datanya. Nanti saya klik selesai masuk Mega sama Arya. Arya. Baik, teman-teman ternyata ini sudah selesai proses
proses baking si proses muffin ini. baking ya gitu, proses baking gitu ya. Jadi bukan pemain sepak bola ya. Baking. Jadi ini mau saya coba nih, enak tenan atau enggak ya, siapa tahu palsu gitu. Kita tes dulu, kalau sesuatu perlu divalidasi. Kita bukanya sih punya spesial. Gimana caranya? Kita pegang duanya ini, Ini kita langsung buka. wah, cara bukanya ada ya. Belum pernah tahu saya. Tahunya buka siji-siji, surat kanan. Lama, gitu. Pak. Oh, ini langsung. lagi di ini lagi Pak. Biasanya kita buka belah lagi. gini, Sini belah biar lagi itu kelihatan lebih isinya. dapat. Sendoknya salah nggak gimana nih sendoknya? Biasanya langsung pakai tangan sih enaknya. Pakai tangan. Ya, oke, Boleh, kita kalau itu pakai sendok. sendok dulu biasa, tes. Bismillah. Panas loh Pak. Panas, Pak. Jadi, rugi kalau nggak beli. Jos. Jadi Gimana, Pak? saya tuh jujur aja kue nggak begitu suka makan, tapi kok ini suka banget ya, enak ya. Alhamdulillah. Enak ya. Jadi karena saya tahu saya jarang beli kue, istri saya yang sering sama anak saya, justru kok ngerasa ini kayak kepengen gitu, kepengen bawa pulang. Wah. Alhamdulillah ya. Pengen lagi tuh betul. Ternyata enak. Dan ini satu gini harganya berapa toh? Satu ini harganya Rp10.000 Mhm. saja. Terus kita ada kemasan satuan dan umumnya rata-rata konsumen kita belinya minimal yang kemasan kayak gini sih. Satu kemasan isi 4. Berapa ini? Rp40.000. 40.000 Dan ya. mengenyangkan ya, karena kan kita bisa lihat size-nya nih Mhm. besar. Besar. Tuh. Dan cantik, jadi untuk dimakan sendiri tuh cantik. Mau buat Mau buat tangan, oleh-oleh kan oleh-oleh. juga secara visual dan bentuk semuanya tuh Dilihat aja indah ya, Indah. dilihat aja menyenangkan, apalagi Menyenangkan. dimakan ya, Betul. memberikan nikmat yang luar biasa. Ya kita harap apa yang kita buat dengan bahagia tadi tersalur lewat muffin ini untuk Bapak juga rasanya happy gitu. Makannya juga bahagia ya. Benar. Aduh, apalagi pakai doa tadi ya. Amin. Luar biasa ya. Ternyata kalau kita itu happy, gitu, berdoa happy, action, segala sesuatu akan menghasilkan yang luar biasa. Kalau kita hanya bingung dalam kehidupan ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Yang paling penting adalah action. Gelem obah. Bahasa Jawa paling enak gelem obah. Kalau kita sudah berubah, kita obah, kita bergerak, kita nggak terpikirkan hal-hal yang membuat kita susah. Kita akan selalu happy sehingga akan menjadikan hasil. Nah, kira-kira cara pemesannya bagaimana ini Mbak Mega sama Mas Arya ini? Kalau untuk pesan kita juga cukup mudah sekarang karena zaman sekarang Tapi tak sambi ya? Oh monggo Pak. Zaman internet kita punya IG, kita punya Instagram, bisa pesan ke @my.fin, finnya double FIN. Nanti bisa ditulis mungkin di bawah. IG ya? Iya. Bisa Terus langsung pesan dari IG juga ya? Bisa. ada WhatsApp juga. Jadi kita ada WA sama IG. Ini Hmm. juga kita sedang proses untuk aplikasi Online. di GoFood dan GoShop. Jadi nanti bisa dicari juga ya di GoFood Bisa. sama GoShop. Nah, kalau misalnya saya ini tertarik Mbak Mega, mau tak jual lagi jadi reseller, boleh nggak? Oh, boleh. ya. Gimana caranya ini Mas? Nah, kita juga punya istilah lagi, kita punya MyFin Champion namanya. Jadi MyFin Champion itu sebutan buat para reseller kita nantinya yang akan menjual produk kita ke konsumen baru, dan tentunya bukan harga normal, kita juga punya harga khususon. Khususnya silakan kontak nanti. Iya, Iya, kalau itu betul. kontak langsung. Kalau sehari 100 kotak udah beda harga Beda gitu ya. harga. Ada. Oke, luar biasa. Kira-kira kemampuan produksi Mbak Mega sama Mas Arya ini minimal berapa atau maksimal ke depannya berapa targetnya? Kalau Maksimal target itu minimal satu hari itu 100. 100. 100 ya, satu hari ya. 100 pieces muffin ini per hari. Karena selain muffin ini kita juga produksi namanya seperti kue sejenis kue sponge tapi lebih lembut. Hari ini kita nggak bikin ya, karena kita memang khususkan untuk produk kita muffin. Itu juga bisa dipesan, nanti bisa dilihat di IG kita. Nanti juga bisa dilihat-lihat lah nanti kayak apa gitu bentuknya si kue silky silk kita. Biar punya. penasaran Biar penasaran. muffinnya. Oh, Iya, boleh. Saking senengnya enak ternyata. Udah habis separuh. Udah habis setengah, alhamdulillah. Jadi saya tuh paling jarang yang gini-gini tapi begitu nikmat ya tak bilang nikmat, tidak berdusta ya. Jadi kenapa?
Kalau kita dusta takut kena surat ya, kena ayat KPI ya. Bagaimana janganlah kamu mendustakan nikmat Allah. Ini juga bagian dari nikmat dari Allah ya yang dibuat oleh Mbak Eka sama Mas Arya. Jadi betul-betul nikmat sekali. Kita semakin bahagia, semakin bersyukur. Ini juga akan memberikan solusi bagi teman-teman yang mungkin nggak punya modal tapi kepengen dagang. Silahkan menjadi reseller dari Mbak Mika sama Mas Arya. Teman-teman, ini ada sudah hasil packagingnya. Kalau ini yang satuan ya? Ini ukuran satuan. Boleh kita buka ya. Kalau mau lihat kayak gini. Oh, kalau beli satu juga boleh. Boleh, beli satu. Biasanya kan ada yang pengen satuan seperti itu. Nanti kedepannya bisa. Soalnya tapi kalau untuk proses sebelum GoFood GrabFood ready, kita belum bisa terima pesanan hanya pesen satu gini. Oh iya ya. Misalkan pesennya 6, nanti kita 4 dan 2-nya dalam waktu satuan kayak gini. Oh gitu. Jadi kayak akan cantik kan? cantik ya. Dilihat juga cantik. Jadi kalau pesen 5 ya tinggal ini 4, ini 1. Satu. Pesen 6 tinggal 2. Nah, ini cerita-cerita nih, apakah waktu bikin kue ini sekali jadi atau bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan pengalaman selanjutnya sampai kok rasanya tadi enak banget. Kalau misalkan ini kita juga nggak sekali resep langsung jadi, Pak. Sebenarnya kita juga melalui pertarungan sengit sebenarnya. Kita tuh kayak air dan minyak kalau sedang berbaking ria. Jadi sebelum kita akhirnya setuju dengan resep ini tuh kita ada berpuluh kali trial error terus. Iya. Puluhan kali. Sampai kita coba coklatnya kita rubah, komposisi tepung kita rubah. Tepung gitu. berbagai merek kita Tepung coba. berbagai merek, iya betul. Susu juga khusus sampai kita bilang yang kita buat ini kita nggak mencari uang sebagai apa ya istilahnya patokan kita bukan, tapi kita pengen memberikan ini loh kita punya makanan produk yang enak yang terbaik dari kita bisa sampai kita kelahi. Kalau udah kelahi nanti kita ada dia kesana saya kesana. Iya. Terus apa yang membuat Mbak Mega sama Mas Arya ini tetap kekeh mencari formula atau resep-resep yang nanti rasa sama-sama disepakati sampai puluhan kali kok nggak putus asa di 5 kali atau 6 kali, apa rahasianya? Rahasianya ya pertama kita harus sabar dulu karena kita berdua sama-sama gitu. Dan kita pengen itu tadi seperti Mbak Mega bilang, kita pengen punya cita rasa khusus. Ini loh rasa muffin tuh standar kita itu kayak gini. Kebetulan kita berdua ini ilatnya rodok pedes. Jadi kalau misalnya untuk soal makanan tuh ilatnya agak-agak sensitif. Keras kita kalau ada makanan tuh. Oh ini kok rasanya kurang kritikan gini. kita juga keras, jadi kita juga mengkritik makanan kita senetral mungkin, fair banget. Jadi ya. misalnya saya habis bikin resep lain muffin sebelum jadi ini, terus dicoba sama dia dan itu buat dia nggak enak, dia bilang opo enak, somangan kayak gitu terus. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang yang nggak tahu. Klien juga ya, Benar, sebagai jadi konsumen ya. sebelum kita launch soft launching kita punya produk yang ini pun sebelumnya kita juga sudah tes ke 20 orang minimal sih Pak. Jadi kita ada 20 teman-teman kita suruh nyobain. Kita kasih coba ini gimana rasanya, apakah sudah cocok di mulut, ataukah sesuai dengan packagingnya udah oke gitu loh. Jadi untuk masukan buat kita ke depannya tuh lebih mantap lagi gitu. Oke. Nanti rahasianya tadi tidak putus asa adalah kesabaran ya. Kesabaran ingin memberikan hasil yang terbaik buat konsumen ya. Jadi ada 2 item, ternyata kalau kita ingin dalam sebuah proses kuncinya cuma sabar satu, yang kedua menciptakan hasil yang terbaik. Targetnya adalah menciptakan hasil yang terbaik. Apabila kita ingin sesuatu keberhasilan, kita punya 2 modal ini dia buktinya ya. Makin sampai akhirnya mengeluarkan bentuk yang bagus, packagingnya bagus, rasanya pun betul-betul jos sekali teman-teman. Luar biasa ya. Apa namanya, modal satu bijinya ketemu berapa ya? Kalau tadi kan harganya 10.000 ya. Mungkin kalau reseller mungkin agak lebih murah ya, berapa. Nah ini kira-kira kalau boleh tahu rahasianya modalnya berapa sih satu biji ini? Kalian bisa menjadikan inspirasi teman-teman, aku modal sekian bisa bikin kue gitu. Kalau modal sih sebenarnya dapat. Ya. Sebetulnya kita kalau ditanyain persatuan tuh jadi bingung Pak, karena kan kita ngitungnya per satu kali per baking gitu loh, per resep. Oke, contohnya misalnya, globalnya berapa? Iya, misalnya satu resep itu di total misalnya kita ngeluarin 60.000 lah ya, kurang lebihnya 60.000. 60.000 itu kalau kita jual harga normal ya kita bisa dapatnya sampai
100.000 kita dapat. Luar biasa ya. 40.000 lah itu udah paling Udah maksimal. lumayan ya. Iya. Artinya tetap ada selisih lebih dari 20% Ada. ya. Betul. Kita juga tidak terlalu mengambil untungnya terlalu jauh, Pak, karena kita produk-produk kita seperti bahan-bahannya kita juga bahan-bahan premium yang kita punya. Iya. Jadi bukan sembarang bahan-bahan gampang kita cari di pasaran gampang, cuman kita nggak mau yang asal-asalan kasih. Betul. Jadi biar rasanya juga oke, packaging oke, dan teman-teman yang di rumah bisa enak juga. Kayak coklatnya itu misalnya yang kita pakai nih, kita coklat terbaik yang kita dapat dan kita punya. Misalnya kita makan coklat yang kualitasnya kurang, itu biasanya Di lidah rasanya terasa. waxing ya, kayak ada rasa lidah di lilin di lidah kan. Oh, lilin Rasa di kayak lidah. gitu-gitu. Iya, lilin di Waxing lidah. ya. Jadi kayak Iya, beliket. kayak beliket gitu Iya, loh, iya. nggak Beliket, enak iya, gitu. iya. Dan Liket. kalau Pak Yoyo tahu juga, kita milih misalkan hanya coklat di dalam ini aja. Ini tuh kita sampai cuman muter-muter satu tuh nggak jenis cuma coklat satu jenis. Jadi yang kita masuk ini. berdebat juga soal coklat itu. Jadi kita nyari-nyari merek A. Oh ternyata terlalu oily nih. Merek B. Kita harus cari oh ini keset. Nah misalnya kayak gimana. Itu aja juga perlu jadi di testing terus sih sebenarnya. Oke, Dan di luar dalam biasa. coklat ini ada 2-3 merek coklat berbeda yang kita pakai sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi memang perjuangannya luar Betul, biasa ya. supaya rasanya Jadi dapat. dengan perjuangan tadi penuh kesabaran ingin menciptakan yang hasil terbaik, jadilah sebuah keberhasilan ya. Tinggal semoga saja nanti setelah ini dibuat, setelah jadi mudah-mudahan pasar semakin banyak ya. Amin. Nah, dan mungkin bagi teman-teman yang kena dampak COVID pandemi, mungkin kena PHK atau usahanya bangkrut gara-gara pandemi, Anda bisa menjadi salah satu pilihan solusi ya. Mau jadi reseller atau coba nanti belajar sama Mbak Mega sama Mas Arya juga boleh, silakan ya. Datang saja ke lokasinya, ada WA-nya, diskusi boleh. Bisa menjadi mentor nih ya, karena dari pengalaman Boleh. bisa memberikan solusi terbaik buat masyarakat juga ya. Jadi jangan lupa teman-teman, tidak ada kata menyerah, tapi bergerak pasti menjadikan berkah ya. Amin. Baik, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.